Hai Moms, melihat judul ini saja sudah membuat cukup bingung ya. Padahal ini baru sedikit saja tentang pemicu alergi. Masih banyak loh pemicu alergi lainnya. Makin bingung? Jangan ya. Yuk kita bahas di cerita Mom Enjo hari ini. Alergi adalah dimana ketika tubuh bereaksi terhadap zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Ini dinamakan hipersensitivitas. Tapi tidak semua individu mengalami hal yang sama. Untuk gejala alergi itu bermacam-macam. Reaksinya bisa dari reaksi saluran pernafasan, saluran pencernaan, maupun dari kulit. Jadi bisa bermacam-macam untuk gejalanya. Contoh, misalnya terjadi batuk, bersin, atau kadang-kadang memakan makanan tertentu ada reaksi alergi, bisa dengan BAB-nya lebih cair, atau pada gatal-gatal di kulit. Memang kalau untuk imunitas dikatakan sempurna biasanya pada usia 15-16 tahun. Tapi anak-anak maupun dewasa dapat mengalami reaksi alergi. Bahkan ada yang bertahan sampai dia dewasa. Nah, sebenarnya kalau untuk ibu hamil, apabila memang ada riwayat untuk alergi sebelumnya, bisa saja dia tetap untuk memiliki alergi. Tapi jangan lupa bahwa pada saat ibu mengalami hamil, itu banyak kondisi tubuh yang terjadi dan terjadi perubahan. Hal inilah yang mungkin akan membuat rentan terhadap alergen. Untuk bayi yang terlahir sesar lebih mengalami alergi, ini sebenarnya masih dalam penelitian dan hasilnya masih kontroversial. Penyebab utamanya dalam penelitian paling sering disebutkan adalah apabila lahir secara pervagina, bayi akan lebih mengenai mikrofloral pada alat genital ibu. Sehingga inilah yang menyebabkan adanya kontak dengan usus bayi yang akan menimbulkan kekebalan terhadap tubuh bayi. Jadi sebenarnya benar bahwa alergi adalah bukan penyakit tetapi sifat. Sebenarnya sifat ini sama seperti orang, misal rambut keriting, rambut lurus, itu adalah sifat yang tidak bisa diubah. Cuma alergi ini dapat kita kendalikan. Seperti contohnya adalah dengan menghindari pencetus atau alergen yang menyebabkan alergi. Kalau alergi cuaca, itu kita tidak dapat memprediksi apakah cuaca dingin atau panas, kita tidak bisa mengatur. Sementara untuk zat atau makanan itu bisa menjadi pilihan, bisa dihindari terlebih dahulu, nanti apabila sudah tersensitisasi dapat diberikan secara sedikit-sedikit. Tergantung untuk memicu alerginya. Bisa saja dari polen. Polen itu seperti serbuk, apakah ada debu, seperti selimut yang berbahan bulu-bulu atau boneka bulu-bulu, itu bisa kita hindari. Atau bahkan penyebabnya misalnya makanan. Makanan dapat menghindari dulu, contoh dengan jenis makanan tertentu yang tidak menyebabkan alergi. Tapi untuk cuaca seperti dingin atau panas, mungkin dapat mengatur dengan kadar suhu di rumah apabila menggunakan air conditioner. Untuk pengaturan makanan, sebenarnya kita bisa melihat apakah alerginya terjadi ringan, sedang, atau berat. Apabila alergi ringan, sebenarnya makanan yang dicurigai mempunyai potensi untuk menjadi alergen boleh diberikan secara sedikit-sedikit. Itu namanya sensitisasi. Diharapkan bahwa tubuh akan mengenal alergen tersebut sehingga nanti akan bisa tidak terjadi alergi lagi. Tapi apabila terjadi alergi yang berat, sebaiknya dihindari. Untuk penderita alergi, kita lihat dulu gejalanya, apakah ringan, sedang, atau berat. Apabila gejalanya ringan, kita dapat memulainya secara kontinu. Biasanya kita berikan berulang-ulang selama 1-3 bulan. Apabila sudah tersensitisasi, biasanya dengan alergen tersebut, penderita alergi tidak akan muncul kembali reaksi alerginya.
Untuk pemeriksaan alergi pada anak bisa dimulai sejak dini. Apabila diketahui ada riwayat dalam keluarga, contoh, misal pada kedua orang tua yang tidak memiliki riwayat alergi, anak tetap saja bisa memiliki faktor resiko 5-15%. Pada salah satu orang tua yang ada alergi antara 20-40%. Pada kedua orang tua yang memiliki alergi, faktor resikonya 40-60%. Sedangkan orang tua yang keduanya memiliki resiko alergi yang sama, anak bisa mencapai alergi 60-80%. Nah, untuk bayi yang baru lahir, biasanya kita bisa mulai sedini mungkin pada usia 1 bulan. Penanganan pertamanya adalah jika terjadi alergi ringan, segera berikan untuk obat anti alergi yang tersedia di rumah. Apabila berlanjut sampai dengan berat, bahkan terjadi untuk gangguan sesak napas, sebaiknya segera bawa ke IGD terdekat. Nah Moms, itu tadi obrolan kita seputar alergi. Apabila ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, boleh berkonsultasi dengan saya, Dr. Merdania Andina, spesialis anak di Brawijaya Hospital Saharjo. Sampai jumpa!